Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam renungan hari ini, kita mohon kepada Kristus agar membantu kita untuk mengenalnya dan lebih mencintainya setiap hari. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara dan saudari terkasih, Kristus adalah jawaban untuk masalah kita. Karena Dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dengan mengikuti Kristuslah kita menemukan jalan kita. Dengan mempercayai Kristuslah kita menemukan kebenaran. Dengan menerima Kristuslah kita memperoleh hidup. Saudara-saudari, orang Kristen tidak hanya mengikuti seperangkat aturan atau percaya pada beberapa doktrin. Kita mengikuti seseorang, yakni Kristus. Tunjukkan kepada kami Bapa. Saudara-saudari, dengan melihat maka kami percaya, demikian kata pepatah. Namun hal ini tampaknya bertentangan dengan iman. Bukankah Kristus berkata kepada Thomas yang meragukannya, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya"? Saudara-saudari, di sini sekali lagi Kristus tampaknya menegur Filipus karena Filipus ingin melihat bukti. Filipus tidak melihat di dalam Kristus apa yang seharusnya dia lakukan. Siapapun yang telah melihatku telah melihat Bapa. Inti dari doktrin inkarnasi adalah bahwa sekarang wajah Tuhan terlihat dalam pribadi Kristus. Menjawab orang yang terlahir buta yang baru saja dia sembuhkan, ketika ditanya siapa anak manusia itu, Kristus berkata, "Kamu telah melihatnya." Saudara-saudari yang terkasih, percaya karena pekerjaan Kristus. Kristus membantu iman Filipus
dengan menunjuk pada pekerjaan yang telah dilakukannya. Iman tidak dapat dibuktikan secara empiris, tetapi ada banyak tanda yang membantu nalar kita dalam melihat iman itu. Mujizat Kristus, perkataannya, dan akhirnya kebangkitannya adalah argumen yang kuat untuk menguatkan iman. Namun demikian, kita tetap harus memutuskan untuk percaya. Begitu kita memutuskan, maka pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan Kristus dalam kehidupan duniawinya dapat dikerjakan melalui kita. Saudara-saudari, jangan menunggu untuk memahami segalanya supaya bisa percaya, tetapi lebih baik percayalah dan diri kita akan mulai mengerti. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda